Romo Mangku boleh, ya. Kalau di sastra, ini bukan Romo yang ngomong, sastra. Kalau di sastra ia tidak boleh. Kenapa? Karena di situ ada namanya upeti siti dan perlian, yaitu ada namanya liyasmen. Kalau yang belum dientas-entas, ya, leluhurnya, itu Anda harus kuat-kuat kirim Pitra Puja. Kalau belum entas-entas, walaupun sudah nyewu, belum entas-entas. Karena nyewu itu hanya perhitungan waktu. Kalau entas-entas itu ada ritual yang harus dilakukan. Seperti itu. Karena bagaimanapun kita hidup ke dunia ini dengan sarana, yaitu apa? Panca Mahabhuta kita. Kalau nggak ada kulit, belum, tulang, kita nggak akan hidup. Walaupun atma diberikan, jiwa diberikan, tapi setulur sariranya nggak ada, nggak akan jalan. Makanya kalau ngomongin tas-tas, kita ngomongin setulur sarira. Karena perjalanan tas-tas itu ada 3, sesuai dengan badan kita. Setulur sarira adalah badan kasar, termasuk Panca Mahabhuta, ada hati, jantung, ginjal, paru, pankreas, semua. Getih, otot, belung gitu ya, daging, ini setulur sarira. Tapi sukma sarira, ya, ini adalah keinginan-keinginan kita, jiwa-jiwa kita. Makanya kalau Hindu Bali, ini larinya ke Brojopati. Nah, kemudian ada yang disebut dengan Atman, itu namanya Antakarana Sarira. Antakarana Sarira inilah, ya, Atman yang tadinya itu maha suci, karena sama percikan sinar suci di Desa Yang Widiwasa. Tadinya dia tidak terkontaminasi apa-apa, tetapi dipengaruhi oleh jiwa-jiwa. Jiwa-jiwanya ada yang ingin punya mobil, ada yang ingin punya rumah besar, ada yang ingin bisa, nggak, ini jiwa-jiwa. Makanya dia bisa terikat. Jiwa ini larinya ke Brajapati, sedangkan Atman ini kembali ke Betara Siwa, karena sumbernya dari Siwa. Makanya kalau ada pengabenan Bali, ada nunas Atmo di dalam, ada ngulapin di Brajapati, suksmanya. Nah, kalau nyewu ini tidak ada ritual untuk hal ketiga, Triyantakarana Sarira itu. Makanya perlu diadakan tas-tas. Kalau sudah di tas-tas, inilah pengembalian Panca Mahabhuta, termasuk sukma-sukmanya dan penyucian Atma. Kenapa disucikan? Karena sudah terpengaruh dari dunia jiwa-jiwanya. Nah, Pitra Puja itu penting sekali bagi leluhur kita yang belum dientas-entas. Kenapa? Karena menurut Weda, bagi yang belum dientas-entas ini, beliau tidak bisa melepas dari karma-karmanya. Maka Anda harus membantu dengan pemujaan, dengan doa-doa, serta bakti yang kuat, untuk membebaskan orang tua leluhur kita ini dari api neraka. Nah, tetapi begitu tas-tas, ya, beliau akan ditentukan sesuai dengan sudharmanya. Ketika beliau sudah mendapatkan kesucian menjadi Dewa Pitara, di situ beliau berhak memberikan anugerah sampean. Makanya bagi semeton Hindu Bali begitu cepat, begitu meninggal diaben, begitu. Ya mungkin ada jatah waktu 5 tahun masa 7 karena ini takwa Wedanya, ya. Di situ di Weda dikatakan di dalam begawan kita, ya, para dewa dan para leluhur akan duduk bersama menikmati pujian dan sajian yang diberikan oleh leluhurnya dan berhak memberikan anugerah. Makanya seperti Bali ini cepat habis ngaben, kadang-kadang udah ngabisin banyak, tahu-tahu beli tanah, bisa bikin rumah besar, bikin sana, karena leluhurnya sudah memberkahi. Karena di sana di begawan kita tuh, di Weda kita, para dewa dan para leluhur sudah duduk bersama memberkahi. Karena leluhur kita itu sudah menjadi dewa, sinar suci dia.
Tetapi kalau belum menjadi Dewa Pitara, di sini kita yang membantu beliau, kita yang harus kuat-kuat mendoakan. Ya jangankan untuk memberkahi, memberikan kita kemudahan, pelajaran. Makanya ini perbedaannya. Bukannya ide Romo memponis ya, tapi ini untuk kemajuan kita. Ayo jangan takut tas-tas. Karena Romo berupaya untuk melakukan tas-tas tidak seperti seperti acara Bali gitu. Kita pakai lokal jenis kita pakai badan-badan kita, cok bakal, sajen gede, ya, tumpeng robyong, kemudian tumpeng guru, tumpeng gurih, kemudian apa? Sego buceng. Itu yang dipakai. Video kita tidak mengurangi nilainya, tidak mengurangi maknanya. Ya kalau Anda mau ngikutin seperti tahun Bali sekarang ya bisa, tapi mungkin jam terbangnya udah terlalu tinggi. Ya, tapi di sini udah bisa ya. Sementara di Jawa di sini bikin pejati udah bisa ya. Kemudian suci udah bisa. Ampun bagusnya pembersihan ya kalau itu menghadap resistor sudah ya. Kemudian kalau dia bagus ya. Ampun bagusnya ya udah bagus ya. Jadi seperti itu ya. Nah, citra puja itu silakan. Tapi kalau sudah diintas-intas ya dikirimin kayak mantra nomor silanya. Ya, ada lagi yang bertanya? Ya. Romo bagaimana? Apakah intas-intas Hindu Jawa dengan Hindu Bali sama? Gitu. Kemudian ini ada Romo Mangku. Apakah Romo Mangku bisa intas-intas? Ya, pertama Romo akan jawab. Perbedaan tidak ada, cuma pengurangan nilai bakti. Gitu ya. Jadi Romo tidak akan membedakan. Dari sesajinya misalnya bisa bikin pejati, suci, apalagi pologerbal bisa ya monggo. Kita pakai itu. Tapi sarana-sarana seperti penunjang yang lain mungkin Romo kurangin. Contoh nih, sarana dalam pengabenan yang patut atau tas-tas yang harus ada itu adalah saji tarpana, ya kan? Bubur saji tarpana, kemudian panjang hilang, kemudian pisang jati, ya, kemudian pengadang-adang, kemudian ada namanya saji tarpana, panjang hilang, pisang jati, pengadang-adang, sok cecek, atau bius kembali. Ini yang sarana 5 ini harus ada. Kalau masalah Bantennya monggo. Kalau misalnya kalau Hindu Bali kan pakai pengadeg ya. Pengadeg, udah ada ininya. Ya kalau Hindu Jawa pakai pengadeg ya berdasarkan sastranya. Karena tulang berasal dari buluh, ya buluh itu bambu, ya bisa tulang itu diganti dengan bambu kuning, buluh kuning dengan dasar aksara. Sudah bisa nanti pengadegnya atau sekanya ya sesederhana itu. Kemudian adegan dukon kalau di Bali, ya kan? Nanti bisa diringkas adegan dukon dengan daksina karena di daksina juga melambangkan dari jagat alam semesta ini. Ini untuk Hindu Jawa. Romo tidak ngomong itu lagi. Seperti. Kalau yang di Bali pakai adegan dukon, itu karena memang benar-benar adegan itu. Ya pendek-pendek yang lain lah seperti banyak sih yang lainnya ada dari segi tempatnya, ya, ada kalau di kita mungkin pakai tumpang sari, ya, atau Januari kan gitu ya. Kalau yang di Hindu sementara kita ya berapa gelas aja gitu, boleh untuk mengefisien. Karena apa? Bukannya mereka nggak bisa, karena kuantitas mereka itu sedikit, bukan kualitas, kuantitasnya ya. Kalau kita ini ngomongin 10 juta, kalau kualitasnya orang 100 kan 1 miliar. Benar ya? Karena sekarang umat kita yang Hindu Jawa orang 10, orang 7. Ya mau dikenain 10 juta pun orang 10 yang baru. Kan gitu ya. Kalau 1 juta misalnya orang 10 juta kan. Panggang juga enggak, nah itu contohnya seperti itu. Jadi tidak mengurangi makna. Gitu nih. Nah kemudian apakah Romo Mangku boleh? Ya, kalau di sastra, ini bukan Romo yang ngomong, sastra. Kalau di sastra, ya tidak boleh. Kenapa?
karena di situ ada namanya upeti istiti dan peralihan, yaitu ada namanya miliasmen di situ. Ya. Bagaimana kita belum mati sudah menghidupkan orang yang mati? Karena tujuan dari pembersihan ini adalah menghidupkan kembali. Milianatmu yang kepang dari sepuluh sarida, dari trian sarida, 10 sarida, semua sarida karena sarida jadi satu, baru bisa disumbang. Kalau nggak begitu, ya mana? Kalau nggak bisa menghidupkan itu, kita tidak diizinkan menyembah sahur. Kenapa? Karena di dalam tubuh ini ada atman, atman itu siwa. Kita tidak boleh menyembah watangan yang tidak ada siwanya. Gitu. Ya. Bagaimana caranya? Ya, inilah pekerjaan seorang biku, seorang sulinggit, untuk menghidupkan kembali ya batangannya di rumah, ambil ininya apa? Sukmanya di Prajapati, izin kepada Brahma Prajapati, kemudian ambil atmanya ditaruh dalam, izin kepada Siwa. Ini kehidupan. Kalau sudah hidup baru boleh disumbang oleh anak cucunya. Karena sudah berarti untuk pesan Romo sekali lagi. Yang terakhir, ingat kekuatan kita adalah seperti yang disampaikan tadi, yaitu ritual, ya, etika, susila, fatwa atau filsafat, ritual atau upacara. Dengan upacara inilah kita akan kuat. Ya? Dengan adanya sering ke pura sembahyang, sering maturan, purnama kila, mariari suci, ini akan mau menjadi kuat. Dan itu adalah pembelajaran untuk anak cucu kita. Ketika kita jarang melakukannya, apa yang dipelajari oleh anak kita? Ini masalah ritual. Mungkin itu saja ide puputan untuk para musafir. Om Santi Santi.